Assalamualaikum teman-teman. Berdirinya kami di sini untuk memenuhi tugas bimbingan dan konseling karir. Perkenalkan, nama saya Siti Hoirunisa, biasa dipanggil Nisa. Perkenalkan, nama saya Galuh Puji Pratiwi, biasa dipanggil Galuh. Perkenalkan, nama saya Masya Nora Safina, biasa dipanggil Masya. Perkenalkan, nama saya Mita Darmala Putri, biasa dipanggil Mita. Saya Salisa Salsabila, biasa dipanggil Lisa or Salis. Perkenalkan, nama saya Mbajeng Norafifah, biasa dipanggil Ajeng. Tungguin keseruan kita selanjutnya ya. Dadah! Halo Sobat Talkir, selamat datang di Bincang Santai bareng kita. Kali ini kita akan membahas tentang seberapa pentingnya sih nilai akademik untuk karir kita di masa depan. Nah, oke, kita langsung aja nih dengerin pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Nah, menurut kalian semua yang ada di sini, seberapa penting sih nilai akademik itu? Menurut aku, nilai itu penting karena dari nilai kita bisa melihat sejauh mana usaha dan kegigihan seseorang dalam belajar. Dengan adanya nilai, kita juga bisa mengukur kemampuan diri apakah sudah sesuai dengan target atau masih perlu ditingkatkan lagi. Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang ada di sini itu punya pandangan atau persepsi yang berbeda tentang nilai ya. Nah, aku juga punya pandangan atau persepsi tentang nilai itu di diri aku sendiri. Kalau menurut aku, nilai itu tidak selalu bisa menggambarkan usaha atau kemampuan seseorang. Ada yang udah berusaha keras tapi dia tetap merasa kesulitan nih dalam mengerjakan ujiannya. Dan ada juga anak-anak yang sudah berusaha dan mendapatkan nilai yang bagus, itu pun tidak bisa menggambarkan bahwa dia itu mendapatkan nilai dengan baik. Karena yang kita tahu mungkin ya teman-teman, banyak sekali kasus yang anak-anak mencontek di handphone atau membuat contekannya tersendiri atau mencontek di buku. Dan menurut aku nilai akademik itu tidak bisa dijadikan ukuran mutlak untuk menilai kemampuan atau kesuksesan seseorang. Emang bener sih, nilai itu nggak selalu bisa nunjukin semua usaha atau kemampuan seseorang. Tapi ya, tetap aja nilai masih penting. Soalnya biasanya dibuat dari proses penilaian yang udah punya standar sendiri dan cukup objektif. Jadi, walaupun ada faktor lain yang bisa ngaruh, nilai tetap bisa dijadiin salah satu patokan awal buat ngelihat seberapa jauh sih pemahaman dan tanggung jawab seseorang dalam belajar. Oke, berarti menurut Ajeng itu nilai itu sangat penting buat karir kedepannya ya. Kalau menurutku kurang lebih sama kayak yang punya Nisa. Kadang nilai itu dianggap sebagai ukuran yang paling objektif buat menilai kemampuan seseorang. Padahal kenyataannya nilai nggak selalu bisa nunjukin seberapa paham atau seberapa tanggung jawab seseorang. Banyak hal lain di luar akademik yang bisa ngaruh ke hasil nilai. Misalnya tuh tekanan mental, terus kondisi ekonomi, atau cara belajar yang nggak cocok sama sistem penilaian. Selain itu juga standar penilaian di sekolah atau di kampus itu kayak terlalu kaku gitu dan kurang memperhitungkan perbedaan setiap orang. Padahal kan setiap orang itu beda-beda ya. Terus beda-beda kemampuannya gitu, cara berpikirnya, kreativitasnya, terus cara mereka menyelesaikan masalah gitu. Karena itu menilai seseorang cuma dari nilai akademik bisa bikin kita lupa bahwa seseorang mempunyai potensi lain yang gak kelihatan lewat angka. Jadi nilai seharusnya bukan satu-satunya, bahkan bukan hal utama untuk mengukur kualitas atau kemampuan seseorang. Menurut aku, nilai akademik itu penting karena bisa jadi indikator awal untuk melihat usaha dan pemahaman seseorang. Tapi di sisi lain, nilai juga tidak selalu mencerminkan kemampuan sebenarnya karena adanya banyak faktor lain yang memengaruhi hasil belajar seperti gaya belajar, kondisi mental maupun kreativitas.
Jadi menurutku nilai penting tapi tidak bisa dijadikan ukuran tunggal, harusnya diseimbangkan dengan faktor lain seperti keterampilan, pengalaman, dan sikap. Seru banget nih pembahasan kita hari ini dari semua pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Kita jadi tahu nih nilai akademik itu memang punya nilai tersendiri atau punya perannya tersendiri. Tapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan masa depan dari karir itu sendiri. Jadi buat Sobat Talkir, tetap jaga nilai akademik sebagai modal awal, tapi jangan lupa untuk terus melatih kemampuannya, membangun pengalaman, dan mengasih soft skill yang relevan dengan pekerjaan yang kalian impikan. Nilai bagus bisa jadi pintu masuk, tapi kemampuanlah yang akan membuat kalian bertahan dan naik level. Sebagai penguat juga, pakar karir dan pengembangan SDM Profesor Renald Kasali pernah mengatakan bahwa IPK dan nilai hanya tiket masuk. Yang membuat seseorang bertahan dan berkembang adalah karakter, kreativitas, dan kemampuan dia untuk beradaptasi. Hal ini juga sejalan dengan laporan World Economic Forum 2023 yang menekankan bahwa keterampilan seperti problem solving, komunikasi, dan kolaborasi akan lebih dicari di dunia kerja dibanding sekedar catatan akademik. Selain itu, Sinta Danwardoyo, seorang praktisi HR dan CEO Bubukom, juga menegaskan bahwa perusahaan sekarang itu lebih tertarik pada kandidat yang punya grow mindset dan kemampuan belajar cepat, bukan hanya IPK tinggi. Tapi jangan rendah-rendah juga ya IPK-nya. Jadi keduanya itu penting teman-teman. Semangat! Oke, terima kasih buat yang sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bekal untuk mempersiapkan karir kalian di masa depan. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan tetap semangat mengejar impian kalian. Yeah.